Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali untuk membahas tentang analisa kebijakan publik ya. Untuk referensi Anda bisa buka modul analisa kebijakan publik karyanya Pak Purwo Santoso. Ini dosen UGM ya. Ini saya kira lebih banyak menjelaskan tentang teori-teorinya. Tetapi materi yang saya sampaikan ini terkait dengan teknis ya. Jadi ini memang di semester pertengahan semester awal kita membahas secara teknis teorinya. Tetapi nanti kita coba untuk mempraktikkan atau menerapkan ya, terkait dengan analisa kebijakan publik. Kemarin kita membahas tentang teknik penyusunan alternatif kebijakan. Kita sampai kemarin sampai slide 7 atau 8 kalau nggak salah terkait dengan pengembangan alternatif ya. Ini kemarin. Jadi ada beberapa teknik ya, yaitu disampaikan oleh Brickman tentang pendapatan digunakan pengembangan alternatif, yaitu pendekatan pasif, menunggu alternatif datang dengan sendirinya atau suatu masalah. Artinya masalah itu terkadang ada yang harus kita sikapi secara cepat, direspons secara cepat, ada yang memang hanya waktu yang bisa menjawab, atau ada menunggu solusi, menunggu alternatif itu muncul. Ada juga pendekatan search generation, ini membiarkan pihak lain tahu biar kita sedang mencari alternatif. Jadi ketika orang itu tahu kita kebingungan apa, berarti akan muncul ya, niat baik orang ya, pasti. Yang namanya orang itu pasti punya kepekaan sosial atau kepekaan terhadap sebuah kejadian sehingga dia akan melakukan apa. Semisal ketika ada adik berangkat kuliah tadi misalnya, kok ada orang yang berdiri di pinggir jalan misalnya, pasti pikiran Anda bertanya-tanya, ada masalah apa orang ini misalnya? Apakah dia kehabisan bensin atau bannya bocor atau menunggu yang lain? Padahal Anda analisis bahwa wilayah sekitar jauh dari keramaian, atau bisa juga di tengah-tengah keramaian, misalnya di perempatan, kok ada orang yang sepeda tinggi norek dijaga misalnya. Itu berarti kepekaan sosial, kepekaan seorang akan muncul, maka akan muncul sebuah penawaran atau sekedar bertanya, atau bisa juga hanya lalu lalang saja. Kalau Anda berpikir kemungkinan saya bisa bantu, mungkin Anda akan berhenti. Minimal Anda bertanya. Nah, itu kalau secara individu. Tapi kalau kita ngomong kebijakan publik, ketika ada persoalan di masyarakat, kok ini kok tambah masalah. Nah, berarti kita mencari solusinya apa? Paling enggak kok iso kok ngene iki? Kok tambah suwe kok tambah rame misalnya. Nah, itu bisa juga relatif akan muncul. Ada pendekatan neighborhood, mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi secara interkremental. Ya. Jadi langsung bisa ditelisik. Nah, analisis itu biasa macam-macam. Anda bisa menggunakan secara struktural, sosial, dan sebagainya. Kalau struktural, Anda langsung melihat siapa ini yang bertanggung jawab. Misalnya Anda ketika melihat di jalan kok ada orang yang buang sampah di tempat itu misalnya. Kalau Anda pakai analisis struktural, siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan misalnya di jalan ini? Oh, ada pasukan kuning Pak, ada di BWD Pak, atau bisa juga lingkungan Pak, atau bisa juga kita semua yang bertanggung jawab atas. Nah, ini akan dianalisis seperti itu, bisa juga. Ada juga yang menggunakan eksplorasi historis, analogis. Ini digunakan untuk mencari solusi yang pernah diterapkan pada kasus hampir yang sama. Jadi kita mencari solusi dari kasus-kasus yang sama, dari pengalaman-pengalaman yang ada, kita coba memilah dan memilih.
apakah bisa dicoba untuk menjadi sebuah solusi. Ini belajar dari pengalaman, ya, atau pengalaman secara empiris, pengalaman melaksanakan sebuah kebijakan misalnya. Misalnya ada kegiatan, misalnya kalau di kegiatan kampus, Anda pernah menjadi ketua panitia FTK misalnya. Kemudian adik kelas Anda sekarang menjadi panitia. Secara otomatis adik-adik sekalian akan bertanya kepada kalian bagaimana menjalankan atau melaksanakan kegiatan ini. Bentuknya seperti apa, konsepnya seperti apa, acaranya bagaimana, urunannya pirowan. Ya, seperti itu. Contoh, ada juga eksplorasi divergen. Ini dilakukan untuk memperoleh alternatif baru, inovasi. Kalau kita diharapkan dari pemerintahan Brickman ini, ya yang lebih tepat menurut saya yang terakhir ini. Ada alternatif baru, ya inovasi baru yang lebih efektif, efisien. Ngomong kebijakan itu biasanya tidak lepas dari itu, efektif, efisien, dan cepat. Wis mbone saiki ditambah ngono paling. Oke, itu kemarin. Nah, dari situ mungkin kemarin kita sampai merangkuman. Ada identifikasi daftar panjang alternatif yang mungkin bisa diambil. Jadi dari beberapa teori-teori itu mungkin kita bisa mensepakati atau bisa mengkolekting beberapa alternatif dalam sebuah kebijakan, sehingga itu nanti menjadi alat untuk menganalisis. Oke. Itu mungkin yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, sekarang itu adalah terkait dengan metode pencarian alternatif kebijakan. Ini ada beberapa, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 cara atau 9 metode untuk pencarian alternatif. Yang pertama adalah menggunakan riset, analisis atau eksperimen, uji coba, trial and error nih bahasanya arek. Coba mencoba. Wah gak tahu lewat kene rek, coba lewat kene misalnya. Mau ke Malang lewat mana? Lewat Cangar. Coba yang katanya orang seperti ini kita coba misalnya. Nah, oh iya, ternyata persepsi orang medannya seperti ini, ya. Sensasinya seperti ini, tapi efektivitas waktunya sangat. Bayangkan kita ke Malang lewat Cangar hanya 26 menit. Kalau dengan kecepatan 60-70. Nah kalau kita lewat timur bisa 3 jam, bisa 2 jam. Kita bisa menghemat waktu berapa jam untuk bisa. Itu berarti ada sebuah eksperimen. Iku nek. Tapi kalau eksperimen yang lain bisa terkait dengan komposisi, dengan ramuan, dengan persyaratan-persyaratan yang ada, mungkin bisa juga. Kalau orang birokrasi biasanya ada, digunakan, dilampirkan ini, coba bagaimana. Misalnya dalam pengurusan SIM misalnya, ada prasyarat harus melampirkan kartu BPJS misalnya. Apa hubungannya? Harus melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Tes psikologi. Bagi mereka yang petugas, mungkin ini jangan jadi beban gitu loh harapannya. Terus maksudnya apa ketika itu harus dilampirkan? Nah, itu kan berarti tinggal lihat bagaimana respon masyarakat yang mengajukan SIM itu, apakah menjadi suatu berat atau tidak. Kalau memang itu menjadi keberatan, misalnya saya belum pernah punya kartu JKN misalnya atau BPJS, saya harus bagaimana? Apakah saya harus lari-lari misalnya kalau wilayah kabupaten harus ke Mojosari, padahal kantor BPJS-nya ada di kota Mojokerto atau ada di sini, bolak-balik habis waktu.
Oh, berarti harus ada petugas BPJS yang ada di kantor sana jika tidak mempunyai kartu JKN. Kemudian apakah kartu JKN itu harus aktif? Nah, persoalannya itu misalnya. Padahal di aturan BPJS ketika pengurusan baru JKN minimal 14 hari harus bisa aktif. Lagi nek ngenteni 14 hari gak ngurus-ngurusin piye. Nah, ini kan namanya eksperimen. Artinya bisa juga kebijakan itu dilanjutkan atau tidak. Jadi metode ini syarat dengan waktu atau secara memadai sehingga efektivitas ketika ini dilakukan sebuah eksperimen itu tidak mengganggu substansi atau harapan dari kebijakan itu dibuat. Metode analisis ini biasanya digunakan sebagai penelitian seperti survei di mana pelaku pendapat keyakinan stakeholder yang terdapat di gali memperoleh masukan, gambaran preferensi masing-masing pihak mengenai berbagai alternatif yang mungkin diterapkan. Ya, jadi yang kedua, analisis komparatif. Ini dilakukan dengan pengumpulan secara serentak berbagai daerah khususnya terkait dengan kebijakan yang pernah diambil untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Artinya data-data kemudian dibandingkan menentukan keefektifan penerapan alternatif yang latar belakang daerah yang berbeda. Artinya apa ya itu jenisnya berdasarkan lokasi wilayah. Jadi semua diambil samplingnya, purposif. Bahasanya dalam metode penelitian ada purposif sampling. Jadi ada tempat-tempat yang kita ambil sampingnya. Bagaimana pelaksanaan di desa A, desa B, desa C? Oh, di sana efektif, Pak. Loh, ini kok nggak berjalan? Nah, apa faktornya? Jadi bisa dibandingkan antara implementasi di desa A, desa B, desa C, sehingga dikonklusikan efektif apa tidak. Jangan ya, namanya daerah pasti belum tentu. Misalnya kalau tadi saya contohkan pengurusan SIM untuk wilayah kabupaten mungkin kantor BPJS di sini. Nah kalau di kota enak dekat kantornya dekat. Kalaupun itu mengurus nggak harus ada petugas BPJS yang di Satpas, itu sudah bisa ditempuh dalam berapa menit atau berapa jam lah kalau nggak lama. Kemudian ada juga penelitian evaluasi. Ini juga digunakan untuk mendeteksi alternatif yang memungkinkan. Contohnya rancangan percobaan menggunakan data sebelum program dan setelah program terhadap suatu kelompok masyarakat. Jadi kalau hari ini misalnya yang lagi tren itu adalah transformasi digitalisasi pelayanan publik. Ini lagi tren, artinya bukan lagi awal proses. Ya, kita tidak bisa mengatakan atau tidak bisa melaksanakan secara full digital, enggak bisa. Tetap manual ya. Artinya apa? Di pelayanan birokrasi kita ya mungkin ada sistemnya, tapi tetap dikon fotokopi. Ono nih lebih jare digital Pak. Tapi kan kadang kita masih diminta fotokopi KTP, fotokopi KK. Nek digital itu namanya yang penting ono nomor NIK-nya bisa di IKD, identitas kependudukan digital. Yes. Tapi yo Indonesia kita masih menggunakan itu. Yang kedua contoh lagi terkait dengan pelaksanaan pemilu. Ini kalau Anda amati semua sistem di pemilu itu kan sudah hampir menggunakan digitalisasi mulai dari pendataan ya. Apa istilahnya pendataan DPT, cek. Saya itu kan menggunakan digital. Tapi kenapa pelaksanaan pemilu masih coblosan, Rek? Ayo. Kok gak mesisan e-voting ngono mesisan? Nah, ini Indonesia.
Kalau dulu mungkin oke lah belum digital, wis tanda tangan, dikei materai, stempel bisa. Ya, ya apa ngono ku, dokumen apa itu. Lah ya wis tanda tangan, oke. Asli, warna biru. Dikei materai bisa. Gue bisa ono materai di stempel mana? Kalau di barat cukup kop surat sudah sah. Kalau di Jepang itu nggak pakai tanda tangan, cuma ada setiap individu punya stempel masing-masing. Dicap. Kalau di sini orang dulu cap jempol. Kalau orang Jepang hanya seperti simbol yang itu resmi, sah menurut hukum. Jadi kalau misalnya saya sebagai dosen atau wali kelas, suratmu saya stempel, ini sudah sah. Itu kalau di Jepang. Kalau di luar negeri cukup kop surat itu sudah ada pajaknya. Nek gini, sembuh wis, ya sembarang. Ini contoh-contoh terkait dengan pelaksanaan sebelum dan begitu juga dengan transformasi. Harapannya dengan teknologi itu ada kemudahan, tetapi bisa juga menjadi persoalan baru yang harus dipersiapkan untuk menyikapi era baru dengan penggunaan digitalisasi. Mungkin masyarakat cepat lah kita gunakan pelayanan publik. Kalau ngirim surat cukup buka akunnya dengan nick yang ada, username-nya, nick-nya, masuk ke konten mana, tinggal mengajukan surat, klik. Surat wis dadi, tinggal validasi, tanda tangan kepala desa misalnya. Kepala desane lali rek. Nah, gak divalidasi. Duh, boleh imane padha ae mek manual ning ngono. Lah karena ngono mang diprint Pak, tak parani nang omah. Tanda tangan stempel beres. Ini persoalan-persoalan di lapangan terkait dengan transformasi, digitalisasi. Jadi hal yang seperti ini masuk di kategori penelitian evaluasi. Ya, kalau di penelitian evaluasi itu bisa juga sebelum ada atau setelah itu ada. Artinya kalau di dalam teknik metode penelitian itu ada observasi. Jadi observasi itu dari yang belum ada, kemudian sudah ada seperti apa hasilnya. Jadi memang ya butuh waktu, ya, artinya di sini. Jadi teknik pengumpulan datamu seperti apa? Observasi juga, Pak. Oke. Artinya Anda harus punya dokumentasi sebelum itu dilaksanakan. Harus ada data, dokumentasi. Setelah itu dilaksanakan. Baru bisa diketahui bagaimana manfaatnya, kekurangannya, kelebihannya, seperti itu. Nah, itu mungkin terkait dengan penelitian analisis dan eksperimen. Nah, kalau kita pada penelitian no action analysis, artinya metode ini di dalam teknik penyusunan alternatif kebijakan itu adalah perencanaan tidak selamanya dalam bentuk tindakan-tindakan konkret, tapi melainkan berupa no action alternatif, yaitu alternatif dengan tidak melakukan apa-apa terhadap masalah yang akan diselesaikan. Bimbarno wis didiamkan, masa dipeti eskan atau apa. Jadi untuk memutuskan apakah suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan tidak berbuat apa-apa atau memerlukan upaya waktu yang sama, proses alternatif menghasilkan seperangkat tindakan tertentu. Ada persoalan-persoalan yang seperti itu. Jadi ada ketika itu semakin diusik semakin menambah masalah. Misalnya persoalan tata ruang, pedagang kaki lima atau apa. Iku nek semakin ditoto semakin ruwet rek, semakin berontak. Podo mbek muga macan turu, podo mbek muga obat-obat nyamuk gitu, seperti apa ya, omahe tawon gitu. Wah, kalau kita ambil madu, iku nek semakin kita oyak, wah madune tambah tawon tambah munyak-munyak. Nah carane piye Pak? Wah diasap ae. Jarno kok ngalih-ngalih dhewe nek wis ngalih baru kita ambil, ojo langsung
Nah, kegiatan ini memerlukan analisis secara serius mengenai dampak dan terjadi jika apa-apa yang dapat terjadi, maka seluruh alternatif tidak bisa diambil. Jadi harus benar-benar hati-hati ketika mau mengambil metode ini. Koyo-koyo gak ngereken tapi kan wasno. Cara mlaku nanti. Nek wis mlaku ngetan minggir barno wis kan. Jadi ada persoalan-persoalan itu ketika itu diusik malah menjadi persoalan baru di masyarakat dan juga. Jadi masyarakat sudah biasanya kalau masyarakat itu sudah menempati zona nyaman atau zona yang dianggap wis lumrah atau biasanya wis iku rek. Jadi untuk merubah pola hidup baru itu juga menjadi sesuatu yang hal yang tidak mudah untuk diubah. Maka metode ini biasanya dikatakan no action analysis. Sekadek tiang analis jarno. Prinsipnya dari penentuan alternatif tanpa tindakan antara lain, analisis tanpa tindakan dapat membantu mengklarifikasi sasaran proyek. Harapannya itu. Jadi tujuan prinsipnya itu. Yang kedua, analisis tanpa tindakan ini dapat menggarisbawahi kebutuhan terhadap suatu tindakan dan juga sebaliknya. Jadi ya sawangane koyo nggak ada action sing nyata tetapi dibiarkan. Dapat memberikan kerangka korelasi antara perencanaan proyek yang bersifat spesifik dengan rencana yang bersifat komprehensif. Ya, jadi bisa juga tindakan yang diam itu tanpa action bisa melihat konsep awalnya piye toh. Misalnya ada kebijakan dari Pertamina, penggunaan BBM itu ada yang subsidi yang tidak subsidi. Setiap mobil harus barcode sistem aplikasi penggunaan atau pembelian. Rencana pelaksanaan September, saiki wis November. Cara masyarakat dikongkon duwe aplikasi. Semua masyarakat harus punya aplikasi sistem pembelian BBM. Jadi kendaraanmu harus terdaftar, jenisnya apa. Kalau Anda pakai Vario berarti Anda harus menggunakan Pertamax, tidak boleh Pertalite misalnya. Sepeda motor yang cc-nya di atas 110 atau 125 harus menggunakan Pertamax. Mari ya. Ini contoh. Nah, hal-hal yang seperti ini yo ketika ini diterapkan bener ya, yo tambah murah dong kira-kira. Petugasnya yo ngeluh ya. Jadi kate tuku itu barcode dulu. Nah, ini membutuhkan waktu. Antrine yo pom iku yo apa. Terus pelaksana mungkin secara data bener oke, tetapi efisiensi waktu dan sebagainya juga menjadi persoalan bagi pelayanan penjualan BBM di pom bensin. Kalau pemerintah butuh data untuk penggunaan BBM itu biar tepat sasaran. Jadi subsidi BBM itu biar tepat sasaran pada pengguna yang gak dipukul rata. Nek dipukul rata, kemarin ada sebuah kritikan bahwa subsidi BBM banyak dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Orang si miskin gak apa-apa rek. Omane sing nanggung menengah ke bawah, di atas yang rendah. Itu akhirnya apa yang terjadi sekarang? Ya pembiaran, no action. Ini nek diterapno yo piye? Gak diterapno iku wis dadi kebijakan. Nah, akhirnya hanya formalitas. Akhirnya apa yang terjadi? Data tidak efektif, data nggak tepat.
harapannya subsidi itu kalau memang masyarakat dikurangi subsidinya bisa digunakan untuk subsidi yang lain, entah itu untuk pendidikan atau untuk kesehatan atau untuk yang lain yang lebih. Ternyata BBM ini juga mempengaruhi sistem kehidupan di masyarakat, baik ekonomi, politik, pendidikan juga berpengaruh ya. Karena terkait dengan transportasi. Nah, wis nek ngono ya bae. Itu kalau contoh yang lain mungkin ketika ada program-program yang ada di desa, misalnya ada pembangunan infrastruktur, ada bantuan langsung, ada pendidikan dan kesehatan. Terus Pak percuma sampean gawe model bantuan-bantuan sing sosial, bantuan opo-opo sing nikmati orang-orang tertentu. Kalau di desa ya bisa juga menjawab seperti itu. Paling bolone, paling timnya, paling orang-orang itu saja yang nerima. Terus karuan gawe pembangunan infrastruktur wis, jembatan, jalan, terus jalan sekecil apapun harus dibangun. Artinya yang kalau infrastruktur yang menikmati tidak hanya orang kaya, orang miskin pun bisa menikmati. Bisa ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Makanya ada kebijakan wis piye, biarkan aja. Nah, dari situ ada 4 alternatif definisi keadaan yang awal, yaitu kondisi masa kini. Dari perbandingan awal dan akhir ada kondisi yang akan dicapai jika diambil tanpa ada tindakan. Artinya ketika ini saya ambil tindakan, kira-kira apa risikonya? Kemudian ada kondisi tercapainya sebuah tujuan. Biarlah ini berputar, biarlah ini berinteraksi di masyarakat, biarlah orang-orang menemui format, menemui sebuah bentuk sistem pelayanan menurut kondisi situasi masyarakat yang ada. Makanya terkadang ada kebijakan-kebijakan yang mungkin barangkali di daerah-daerah itu berbeda dengan konsep pemikiran yang ada di pusat. Masyarakat tidak bisa Pak dicolno Pak, harus ada pengawalnya, harus ada pendampingnya. Iya nek masyarakat Jawa, iya nek masyarakat kota, dikei buku panduan, dikei leaflet, dikei itu sudah bisa memahami. Kalau masyarakat yang tidak iso Pak, kudu ditutupno Pak. Jadi gini Bu, caranya buka, mana kartunya, masukkan nomornya yang ini Bu, yang ini, yang di atas Bu, ditudono ini Rek. Baru misalnya mau daftar apa, nomor yang ini Bu, antara nomor NIK dan nomor KK kadang bingung bedakno, mana yang nomor KK, mana yang nomor NIK, ya bingung karepe dhewe Rek. Dianggap yang di KTP itu adalah nomor KK, padahal nomor KK itu yang ada di kartu KK yang nomornya hampir sama. Nah, itu nek masyarakat biasanya yo ada yang nek wong sing kota wong pinggiran timbarnya harus paham Rek. Nah nek sing desa harus dicekel, dituturno coro anak itu dikasih makan. Itu tidak hanya sekedar ini makan Dok, sarapan pagi, ada rawon, ada soto pecel dipekno, digembarno imam dhewe. Oh mesin gak Rek. Harus disediakan di depannya, harus didulang ini, ambek diceritani baru gelem. Masyarakat juga seperti itu. Ada yang cukup kebijakan itu dijaga, diterapkan, diimplementasikan, sudah ini berjalan. Ada yang harus benar-benar dituntun sampai pada titik pelaksanaan tujuan yang diharapkan dari kebijakan atau dari kondisi itu. Jadi ada alternatif-alternatif ini harus dipertimbangkan ketika ngomong itu dibiarkan. Ada kondisi ideal, kondisi masyarakat itu gak usah kakek ngomong, tambah kok macam-macam.
Pokoknya itu biarlah sesuai dengan panduan yang ada. Sampai ada yang panduan sampai jelas tambah dinyang. Artinya kakek nek tambah iki digene ngene ngono akhirnya. Nggak bisa tambah atau Mbak titip aja ya Mbak. Piye maksudnya Bu? Sama aku lah antri nomor mburi ya. Kartuku sampean gowo, ati sampean antri ngarep. Lagi sampean kok di depan, anget tiko loro. Ngatur kan Mbak. Kondisi seperti itu. Kemudian ada teknik yang ketiga terkait dengan teknik penyusunan alternatif, ada quick service. Metode ini dilakukan dengan membiarkan pihak lain mengetahui bahwa Anda di tengah pekerjaan mengatasi persoalan baru. Quick service. Ini maksudkan adalah membiarkan pihak orang lain mengetahui, biar Anda tahu kesulitan. Misalnya apa? Kalau tadi saya contoh misalnya ono orang yang berhenti di pinggir jalan, sepeda kok dijaga, di starter gak kena, gak ngerti masalah ya, mungkin awam, entah itu bensinnya entek, busine mate, opo, atau bisa juga ada kunci otomatis yang tidak dipahami oleh pengguna itu, sehingga dia maka membiarkan orang lain mengetahui persoalan Anda sehingga orang akan datang untuk membantu Anda. Kalau di sini dijelaskan tahap pertama dalam proses ini adalah menjaring semua alternatif yang digagas oleh semua pihak. Secara formal tahapan ini dapat dilakukan dengan survei sistematis via telepon, baik terhadap analisis maupun orang lain, syarat yang pernah dalam masalah yang serupa mengalami literatur relevan yang sebagainya. Jadi orang akan menawarkan sebuah metode-metode. Aku pengalaman saya untuk kasus seperti ini. Kasus yang sama seperti ini, bisa juga kasusnya berbeda. Kalau tadi saya contohkan orang sepeda mogok, nah ini kayak COVID, penanganan COVID di daerah-daerah, mereka punya alternatif kebijakan masing-masing. Contoh kemarin misalnya, kalau Anda lari ke Jombang, menurut orang Jombang, untuk penanganan COVID-nya dengan apa? Cukup masak aja air temu ireng, temu pote, dimasak, uapnya dihirup. Itu orang Jombang. Orang Mojokerto apa? Beda lagi. Kalau orang Mojokerto dengan COVID dengan kelor Pak. Daun kelor itu diolah menjadi sebuah ekstrak menjadi sebuah suplemen kekebalan. Nang Pasuruan dewa maneh, beda maneh. Nek ngomong Indonesia penyelesaian kasus COVID, saya kira setiap daerah juga, jangankan daerah, individu masing-masing aja juga berbeda-beda. Di Nganjuk penanganan COVID-nya seperti apa? Masyarakat di karantina diambil semua, diajak nang alas. Di alas dikono olahraga woy. Sampai metu keringetnya sampai dia biar mengeluarkan virusnya di alas, gak di kampung. Wah, ngono jane. Nganjuk rek. Nah, itu berarti kan ada sebuah alternatif, sebuah quick service untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan sistem yang berbeda-beda, dengan kasus yang sama. Itu contoh ya. Kalau di sini tahapan selanjutnya ada merekam klarifikasi alternatif dan forum pertemuan publik, ada public hearing dan media sosial. Artinya dari berbagai metode penyelesaian itu di-share. Intinya apa sih? Kalau kemarin kasus COVID, intinya apa sih masalahnya? Wong obat yo gak ono, cara ngono ya, sing pasti ya. Ono sing obat iki. Akhirnya apa? Kesimpulannya rasa ketakutan, sehingga orang itu menjadi
drop, menjadi down. Tapi pola pikirnya yang kita selesaikan. Padahal ini alternatif penyelesaiannya banyak sekali. Jadi kalau ngomong resep itu dari hari Senin sampai Sabtu, Senin minum apa, Selasa minum apa, Rabu minum apa, Kamis minum apa, sampai Sabtu itu ada resepnya semua. Tapi intinya dikembalikan lagi, apa yang lebih efektif? Pola pikirnya. Oke, selanjutnya setelah tadi mengatakan ada quick, sekarang ada literatur review. Ini ada sebuah metode dalam penyelesaian alternatif menggunakan referensi buku, tulisan, artikel, jurnal, dan sebagainya. Sehingga bisa mengambil intisari dari persoalan-persoalan ini. Mungkin ada sebuah penelitian terkait itu yang dipublish, sehingga itu ada sebuah catatan pengalaman kebijakan itu sehingga bisa direview, bisa diambil intisarinya. Oh, intinya ini ya kalau dari artikel ini. Jadi referensi itu bukan merupakan sumber alternatif solusi, yang melainkan alternatif solusi dirumuskan dalam bahasa lesson learned atau best practice yang merekomendasikan atau terdokumentasi dalam sebuah buku-buku. Jadi bisa juga itu kita baca dari, kalau Anda mungkin ketika ada persoalan, langsung tanya Mbak Google, Rek. Atau ketika kamu dikasih obat temanmu, ini loh obat ini misalnya, ambil apa, obat cetirizine misalnya, Anda nggak tahu apa cetirizine, Anda langsung tanya nang Google atau browsing apa cetirizine, atau ketanya ke Alo Dokter. Wah, gitu. Itu kalau kasus yang lain bisa juga penyelesaian kasus-kasus yang terdokumentasi atau tertulis di dalam sebuah riset atau artikel-artikel penanganan kasus-kasus yang barangkali sama, serupa, tapi beda waktu, beda konteks. Yang berikutnya terkait dengan itu, ada yang kelima adalah komparasi real world experience. Ini adalah suatu alternatif yang pernah diterapkan di seluruh penjuru dunia, pada dasarnya mengandung gagasan yang sangat berharga. Contohnya adalah gagasan tersebut bukan terletak pada alternatif itu sendiri, melainkan terletak pada proses dibalik pengambilan penerapan alternatif itu. Jadi kayak demokrasi misalnya, ini kan sebuah solusi alternatif mengatur bagaimana regulasi pergantian kepemimpinan di suatu negara, atau bisa juga dalam proses ketatanegaraan, sistem politik dan sebagainya. Tetapi konsep demokrasi yang dimasukkan di sini bisa juga berbeda prakteknya di Indonesia, di Amerika, di Malaysia, di India, walaupun intinya sama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oleh rakyat itu siapa? Rakyat yang seperti apa, Pak? Ya, nek rakyat Indonesia ya minimal rakyat yang biasa iki keturunane bupati, makanya nyalon bupati, keturunan kepala desa nyalon desa. Padahal nek di luar negeri tidak harus keturunan dari orang yang diharapkan atau yang menjadi tujuan, siapapun boleh. Itu konsep demokrasi. Tapi kalau di sini ya nggak seperti itu, Pak. Jadi nek gak duwe trah ngono ya bisa, tetapi ya sulit rek ngono lho. Coba Anda amati pilkada, misalnya di kabupaten, siapa yang dipilih menjadi wakil itu? Paling tidak di belakangnya, latar belakangnya, backgroundnya
ada public figure atau minimal di ormas atau di pemerintahan. Kalau diambilkan angger ya tuas nampang rek. Sopo sing milih? Nah, ini kebudayaan juga. Nah, gagasan-gagasan menurut teori komparasi of real ini yang dimaksudkan. Jadi tidak semua. Makanya sampai muncul pernyataan saya bisa jadi bupati, tapi saya nggak bisa jadi calon bupati. Nek dadi bupati iso rek, mungkin itu ilmu nih yang dipelajari. Tapi untuk menjadi calon bisa nggak sampean? Sampean harus didukung partai, sampean harus punya finansial, sampean harus punya passion program, keluarga yang ya iso Pak mokso, tapi ya gak dadi tenan kon, gak dadi bupati. Ya dadi kedaden-dadenan kon. Proses yang dimaksud di sini adalah mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa alternatif itu diambil, mengapa demokrasi itu digunakan kalau dalam sistem politik, kenapa kita menggunakan sistem demokrasi, bisa nggak kita memilih aklamasi atau musyawarah mufakat, atau paling enggak ya politik dagang sapi aja. Menengok kono aja nyalok tak bayar kowe. Atau kamu nyalono cuma yo gawe pajang-pajangan tok ae. Itu yang terjadi di kepala desa kemarin kan sering terjadi itu. Jadi kita buat calon itu calon-calonan rek. Biar tidak musuh bumbung kosong. Atau bisa juga menciptakan calon untuk menjegal lawannya. Ini terjadi di pilpres atau pilgub, bisa juga terjadi ini. Pertanyaannya adalah seperti itu, mengapa demokrasi itu kami ambil, mengapa Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Alternatif lain, apa saja yang ditinggalkan dari daftar sampai pada akhirnya terpilih alternatif tersebut. Mengapa Anda tidak meninggalkan proses aklamasi, musyawarah mufakat, aklamasi, voting? Pada akhirnya, siapa yang setuju pada alternatif tersebut? Pasti ada faktor-faktor pendukung yang lain. Loh, ini karena negara-negara lain sepakat dengan konsep ini. Kalau kita tidak menerapkan ini, maka legitimasi, legalnya, kredibilitasnya tidak diakui oleh negara lain. Kok wong iku wae sih pancen sing didadekno. Lho oncen masyarakat seneng ya piye maneh. Tunggal kepala desa selama beliau masih mencalonkan pasti dadi. Ada juga yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana sumber pembiayaan penerapan alternatif itu. Kok iso rek? Nah, metode ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan analisis dasar atau analisis cepat. Metode ini sangat kental dengan proses literasi, khususnya mengidentifikasi kasus-kasus serupa. Pemilihan kasus yang lebih mirip pada akhirnya memperinci yang paling relevan untuk bisa dikaji. Artinya dari berbagai macam pilihan, metode, sebagainya, ya paling saya yakin setiap individu manusia mesti ya dolek enak, gak mungkin dolek sing walaupun mungkin itu berat, tapi tujuan akhirnya adalah hasil yang sah, hasil yang lebih enak. Itu pasti. Ono sing wis gak mau risiko, wis bapak wis ngene sing penting jalan. Nanti kita perbaiki di tahun depan. Ada yang seperti itu. Ada yang menggunakan proses ini berat, tetapi hasilnya
Misalnya apa? Jokowi mengambil kebijakan, mengambil para investor, barangkali itu dibenci oleh masyarakat, tetapi itu sendiri duwe erek misalnya. Misal investor dari mana? Dari Cina. Itu sendiri duwe. Misalnya saya tanyakan, saya butuh 100 triliun, dia punya. Sampai milih investor dari yang Anda pilih, ganti duit sakmono ya. Untuk apa? Pembangunan jalan tol, memutari wilayah Jawa. Jadi dari Jawa Barat, dari lingkar timur, lingkar utara, apa ya? Ini itu. Kalau jalur utara, jalur selatan itu Pantura, puter tol semua. Butuhkan anggaran berapa? 500 triliun. Duit sopo itu? APBN entek kira-kira kayak gitu ya, seperempat. Investor aja, kontrak 30 tahun, 20 tahun. Ada yang punya, ada. Dari mana? Cina. Oh ala Cina ya apa? Ya berat, kecewa. Tetapi hasil akhirnya adalah satu, terbangun infrastruktur itu. Kedepannya di akhirnya masa kontrak habis ini menjadi asetnya bangsa Indonesia. Hari ini kamu dicaci maki, dihujat oleh masyarakat seluruh Indonesia. Ada kan kebijakan-kebijakan yang mungkin di awal-awal kita dihujat habis-habisan, dikritik habis-habisan. Tetapi setelah ini berjalan dan berjalan, masyarakat baru mengakui bahwa inilah yang terbaik. Makanya nek ngomong komentator, pengamat, mungkin dia tidak berpikir panjang. Yang penting ngomong lah. Kalau orang pemerintahan pasti ada hitung-hitungannya, ada analisis seperti ini yang sehingga dia memilih alternatif kebijakan. Makanya nek ngomong pemerintah tidak pernah salah sebenarnya. Kalau ditanya proses, nggak mungkin proses itu yang tanpa berpikir, tanpa perencanaan, tanpa musyawarah, nggak mungkin. Moro-moro wis kebangunan, iku cekelen. Lho ya rak rek. Ya mesti ono pertimbangan. Misalnya ini kejaksaan Mahkamah Agung bongkar aja. Lho Pak, iki mafia ya Pak. Nah, ya piye? Contoh saiki. Kementerian Kominfo misalnya. Wingi Budi Ari ya. Roto-roto preman dede ya. Marut digenti rek sapa saiki? Mutia Hafid. Orang jurnalis. Barang roh judi online iku pemain-pemain ini tiba ya pegawene dhewe. Lho ya kok gak ndas ngelu ah. Dipikir Kominfo gampang ini, akhirnya musuh mafia judi online. Jenenge pemain judi ya wani sembarang kalir. Ya wani duit, ya wani mate. Wadah delok nek wong judi, kalah judi ya iso bacokan barang. Kok di Mojokerto bojone diobong, ya. Di Puri digantung diri. Oh. Saiki mesti opo nek wis ngene. Jadi banyak contoh-contoh kasus kebijakan yang di metode ini sangat kental dengan proses literasi dan sebagainya. Nah, tujuan dari metode ini bukan untuk mengidentifikasi yang terbaik, tetapi menghasilkan daftar pilihan-pilihan yang paling prospektif untuk diterapkan. Artinya dari berbagai alternatif pasti mengandung risiko, mengandung sebuah efek, impact yang barangkali bisa dipilih yang lebih sederhana. Kok nek risikonya cilik rek, tapi manfaatnya ya cilik. Nek risikonya gede, manfaatnya ya gede. Misalnya, Anda pengen usaha yang besar, wes langsung aja investasi, rumah didol misalnya. Wah, ini ya nek usahamu langsung sukses ya, nek gak sukses lah kamu gak duwe omah jare ini, ngontrak terus jare. Kok nek gak berhasil ya tur pasar barang. Wah, iya. Tapi Anda berpikir yakin ini peluang besar. Akhirnya wani ngedol rumah, ngedol sepeda. Atau bisa juga misalnya Anda jalan-jalan, kok ada prospek atau ada sesuatu yang sekiranya ini kalau saya beli, saya punya pembeli, prospek keuntungannya tinggi.
Terus nekat sepeda didol kulakno iku rek. Nek kebenaran ya gak apa-apa langsung untung besar ya. Nah nek gak pas gak kebenaran, wah ya bolong rek. Oke. Selanjutnya ada yang keenam adalah teori tentang passive collection atau klasifikasi. Ini didasari pada kenyataan bahwa banyak analisis yang memiliki preferensi jauh sebelum analisis itu dilakukan. Tidak semua analis memiliki banyak waktu untuk mengkaji semua alternatif mungkin atau menggagas alternatif baru. Kadang ya kober atau bisa juga dalam menentukan itu butuh pengajian yang lama sehingga dia punya alternatif. Nah, metode ini biasa merupakan bentuk pengakuan ide-ide orang lain yang lebih baik. Namun tidak berarti metode yang tidak menghasilkan alternatif yang benar-benar baik. Jadi diklasifikasi, cara itu di random, di ranking. Iki grade A atau ini grade B atau ini plan A, ini plan B, plan C. Ya. Jadi ada klarifikasinya, ada klasifikasinya. Yang ketujuh ada development of typology. Jadi metode ini untuk menganalisa alternatif solusi pengembangan tipologi terhadap aspek-aspek yang terkait permasalahan yang dapat membantu untuk memahami masalah secara mendalam. Tipologinya seperti apa? Ini pembangunan karakter. Ya, jadi ini mencoba melihat seberat apa sih, sesulit apa sih, tipe berapa. Nek selama itu dibiarkan sih kena jarno lah, nek ejek kena digawe ya ben lah, atau nek kurang efektif ditambah apa lah. Misalnya Anda HP handphone Anda, wah jani jadul ya HP kia, cuma RAM lumayan lah 64, tapi roomnya ya hanya 64. Oh berarti roomnya ditambahi aja, ganti artinya bisa juga program itu ditambah. Wah ini berarti kurang suplai dana Pak, oh disubsidi ditambah aja, ada perubahan PAK misalnya, penambahan anggaran atau penambahan pemanfaat biar tidak mempengaruhi kebijakan. Sing awali gak oleh dadi oleh dengan persyaratan tertentu misalnya. Pengembangan tipologi ini dasarnya dalam melakukan list making proses. Artinya di sini mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terkena dampak, mengidentifikasi kemungkinan respon unsur-unsur kelompok-kelompok tertentu, mengembangkan instrumen spesifik, menyampaikan alternatif, menjanjikan itu akan. Yang kedelapan adalah teori dalam penyusunan ini adalah analogi atau metafor sintetik. Analogi atau metafor ini merupakan upaya mencari solusi dengan mengkaji masalah situasi serupa. Kedua metode ini mengidentifikasi masalah dengan menentukan alternatif mungkin. Tidak kita gagal memperoleh solusi yang tepat, tapi kita tidak menyadari bahwa masalah yang kita anggap merupakan masalah ternyata merupakan masalah lama. Jadi mispersepsi. Jadi persoalan itu bukan hal yang baru Pak sebenarnya. Itu sudah persoalan yang kuno. Jadi misalnya persoalan banjir di DKI misalnya, itu sudah persoalan yang lama. Jadi kasusnya tiap tahun itu hampir rutin gitu loh terjadi. Alternatif itu sudah dibuat, membuat kanal, membuat bendungan, tapi kalau persoalan inti tidak diselesaikan, ya tetap Pak ini tahunan pasti terjadi. Misalnya kalau itu di DKI, kalau di Indonesia misalnya terkait dengan
apa ya, hari raya Idul Fitri, hari besar, mudik, persoalan mudik itu kan menjadi persoalan yang tiap tahun pasti terjadi. Kasusnya ya wis ngene iki, sampai model-model transportasi gratis lah, ada pembelian tiket melalui e-tiket lah. Jadi pembelian tiket itu minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan mudik. Wah, sampai koyo ngono. Ya pancet ae persoalan. Oke. Dari metode ini menggunakan analogi menyelesaikan masalah merupakan dasar sintetis. Nah, proses sinektis ini merupakan pemberian perspektif baru mengenai persoalan-persoalan itu. Jadi paling tidak orang-orang itu bisa diberikan wacana bahwa mudik tidak harus hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Tapi nek kadang wah yo gak penak, Pak. Cara mudik gue nek hari raya semua orang adatnya biasanya di bulan itu, hari itu misalnya. Toh Idul Adha juga sama sebenarnya, tapi suasananya berbeda. Nah, sama halnya ketika Anda rekreasi hari Minggu ambek hari non Minggu, ada tiket weekend, ada non weekend. Nah itu ya korek. Nah itu kan juga berpengaruh. Dari metode analogi ini ada tipe-tipe analogi. Pertama adalah personal analogi. Ini menempatkan seseorang dalam situasi masalah dan bermaksud untuk mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi. Kembali pada individunya. Ada direct analogi. Ini mencari solusi yang pernah diterapkan di orang lain. Jadi kita mendirect dari pemikiran atau pemecahan solusi orang lain ketika menghadapi persoalan yang sama. Ada simbolik analogi. Ini menggunakan sasaran image interpersona untuk mendeskripsikan suatu masalah yang lebih bersifat kualitatif. Kita kembalikan simbolik, secara simbolik. Ada fantasi simbolik, fantasi analogi, yaitu dengan mendeskripsikan dunia dalam bentuk ideal. Artinya orang itu bisa diberikan sebuah pemikiran terkait dengan situasi yang ideal, yang sempurna. Ini harapannya bisa terjadi. Yang kesembilan adalah brainstorming. Ini dalam penyelesaian sebuah alternatif ada istilah brainstorming. Ada beberapa aturan yang dalam proses ini. Yang pertama adalah kritisi harus dihapuskan. Ya apa yang maksudnya? Kritisi dan harus dihapuskan. Ada kebebasan berpikir yang sangat diharapkan. Kritisi dan dihapuskan. Tapi kritik ini masalah cut, buang, hapus. Kebebasan berpikir ini juga harus ada kalau brainstorming. Jumlah yang sangat diharapkan, artinya semakin banyak jumlah gagasan yang dicari itu semakin baik. Jadi brainstorming itu coba mengolah, mengotak-atik sebuah persoalan, ditanya atas bawah, tengah dan sebagainya. Kemudian yang D, kombinasi dan perbaikan gagasan dalam proses brainstorming ini sangat diharapkan. Dalam proses ini menyampaikan gagasan masing-masing, para partisipan harus mengkontribusi. Artinya setiap orang harus menyampaikan aspirasinya. Misalnya, gimana responmu? Biasa-biasa saja, Pak. Ada yang diam, oke lah, diam tidak apa-apa. Ada yang menolak, keras. Alasannya apa? Ya, saya alergi, Pak. Ya wes, berarti personal. Nah, dalam brainstorming
seluruh partisipan itu bekerja dalam satu kelompok, tidak dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Semua diajak datang bersama-sama, ditanya satu-satu, diklarifikasi satu-satu. Akhirnya seluruh proses ini, khususnya penyampaian gagasan, hendaknya dicatat dengan baik. Jadi setiap masukan dicatat semua, nanti diklasifikasi. Oh, ini hampir sama, ini ada plus minusnya, ini kurangnya ini. Nah, selama proses, seluruh proses ini dikondisikan supaya tidak memberikan masukan, meski sebagian dari berpikir dalam gagasan mereka tidak berguna. Artinya ada saja yang jawabannya nyeleneh, halah ngumai. Ada yang sangat berat, ada yang itu macam-macam. Nah, itu semua harus ditempuh. Arti jawaban entah itu berat, entah itu ringan, entah itu susah, entah sulit, semua argumentasi, semua analogi dari brainstorming itu harus dicatat. Selain itu, pembicaraan harus tetap difokuskan pada satu masalah yang spesifik. Jangan melebar. Jadi ketika brainstorming, kita fokus pada pemikiran satu kasus ini. Jangan dengan alasan ini, Mbak Ria Meliana. Jadi tak selesai ya. Hasil dari sesi pertama biasanya penampungan ide-ide gagasan dilakukan pengkajian ulang atau pemimpin forum dipimpin oleh satu orang atau ketua atau sekretarisnya. Jadi ada petugas yang mencatat, ada yang gagasan itu dibahas secara langsung 5 orang anggota inti, 5 orang anggota biasa tamu. Artinya ketika catatan persoalan-persoalan itu kita catat, kemudian ada orang yang di luar itu, ada yang berkepentingan, ada artinya sebagai objek sasaran, ada yang tidak. Jadi ada orang dalam, ada orang luar, biar bisa membandingkan. Iya sampean kalau nglakoni sing nglakoni iki piye, ada yang seperti itu. Dengan jumlah peserta yang kompak dan kecil berkisar 4 atau 12 orang sesi melalui mengkaji satu persatu, hasilnya sekurang-kurangnya ada 15 atau 45 menit. Nah, brainstorming. Oke, dalam gagasan itu masing-masing sampaikan, dibahas, kemudian baru melangkah ke gagasan yang lain. Semakin banyak itu akan semakin mengerucut. Artinya diulas, oh sampai ini pendapatnya jangan mirip ini, cuma sampai enggak ini. Nah, yang bisa dimakfuk, bisa disimpulkan, akhirnya mengerucut soalnya. Nah, ini di teori brainstorming. Yang terakhir ini adalah komparasi with and ideal. Metode ini kondisinya ideal distribusikan dengan baik. Artinya kendala-kendala itu ditambahkan untuk melihat apa alternatif tetap dapat diterima. Jika kendala tersebut terdapat diatasi, memikirkan kondisi ideal dapat membantu memicu munculkan gagasan yang baru, brilian, sehingga cenderung mendekati kondisi ideal sesuai dengan bidang kegiatan. Ini analisis ini dalam kondisi yang ideal, artinya dananya cukup, waktunya cukup, semua sudah tinggal mlaku tok lah cara kegiatan ngono, panitia wis dibentuk, acara sudah disiapkan, anggaran sudah disediakan, waktu sudah ditetapkan, wis kurang apa maneh. Ya wis lihat aja Pak, biar berjalan. Kondisi ideal ini biasanya paradigmanya yang harus berkompetisi adalah konsep tradisional yang mengenai optimasi metode yang lebih canggih. Artinya ketika sudah mencapai itu, maka kita juga biasanya berpikir yang lebih baiknya seperti apa lagi. Ini yang lah
hal-hal yang perlu dihindari dalam teori ideal ini, atau pertama adalah terlalu berorientasi pada pengalaman masa lalu. Jadi nek wis gampang ini wong duwe yo ono ae, engko nek gak ono itu kono iki. Cara konsumsi wis kono ijo daun ae. Ya nek gak ijo daun wong sing masak wong loro ya, atau kerepotan, harus ada alternatif lain. Yang kedua, gagal merekam semua gagasan pandangan selama proses brainstorming. Ada yang menguji definisi masalah terlalu cepat. Kok dipangenang sih. Tinggalkan. Mungkin karena biasanya sih ngomongin ini pengalamannya mungkin lebih banyak, sehingga dia meremehkan atau bisa juga sepelekan. Ada juga membentuk preferensi terlalu awal. Ini juga tidak boleh. Ada pesimistis. Mengkritisi gagasan ketika gagasan tersebut disampaikan dalam forum. Ini juga tidak boleh. Memilah alternatif ini sebelum dilakukan evaluasi secara formal. Ini juga tidak boleh. Artinya memilah itu evaluasi secara formal. Artinya apa ya? Itu tanggung jawab iku lah. Iki anulah. Jangan tidak boleh. Gagal untuk mempertimbangkan kembali alternatif yang hilang akibat perubahan kondisi. Nah, ini kadang ngeblank nih. Ketika Anda menjadi panitia harus ngeblank. Entah itu kepayan atau apa, atau mungkin ada kejadian yang terlalu fatal sehingga Anda terlalu terfokus pada persoalan itu, sehingga Anda tidak mampu lagi menentukan alternatif solusi pembicaraan. Sanggup tak tinggal turu dengan nyingkrih ngono rek. Itu biasa terjadi. Oke, sampai di sini